Tips frugal living di kota dengan biaya hidup tinggi. Halo semuanya. Dengan semakin tingginya biaya hidup, tapi gaji segitu-segitu aja di zaman sekarang. Aku rasa kebanyakan dari kita semua bisa sepakat ya, kalau frugal living atau hemat itu salah satu hal yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Terlebih buat anak-anak muda yang tinggal di kota-kota besar, pulang kerja suka nongkrong di kafe-kafe lucu, healing dengan belanja atau jalan-jalan, nonton konser, atau traveling seru-seruan di weekend. Kalian masih bisa kok frugal meskipun tinggal di area yang biaya hidupnya tinggi. Of course, kecuali kalian kondisinya udah financially freedom, pewaris perusahaan besar, yang semacam itu ya. Frugal living ini penting banget, khususnya buat orang yang mulai karirnya sendiri dari nol, cuma punya satu jenis pemasukan, yaitu dari pekerjaan sehari-hari, atau bahkan generasi sandwich ya. Dan sebagai seseorang yang juga bertahan hidup dengan merintis karir sembari merantau ke kota besar, aku pengen share 9 trik frugal living yang bisa jadi bermanfaat buat kalian. Nah, trik yang pertama adalah tinggal di lokasi yang pusat, meskipun sedikit lebih mahal. Selama merantau di Jakarta, aku udah beberapa kali pindah tempat tinggal, dan aku selalu milih lokasi yang nggak di luar Jakarta, bukan di pinggiran Jakarta, which is kayak Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Walaupun ya, pilihan itu selalu ada. Tapi selain jarak ke kantor, yang jadi pertimbanganku untuk pilih-pilih tempat tinggal itu adalah keterjangkauan akses ke kebutuhan sehari-hari kayak transportasi umum, pasar, rumah sakit, dan lain sebagainya. Karena kalau enggak, ya kalian tahu sendirilah, Jakarta meskipun fasilitas transportasi umumnya udah oke, tapi macetnya masih tetap ada. Jadi kalau milih tempat tinggal yang gak dekat transportasi umum, aku bakal harus menghabiskan banyak waktu dan ongkos untuk pergi ke suatu tempat. Dan terlebih, transportasi umum di Jakarta itu mostly untuk mobilitas di Jakarta doang, di dalam Jakarta. Pakai Transjakarta, Jaklingko, MRT, LRT. Ya, kalaupun ada yang menjangkau pinggiran Jakarta, itu paling KRL. Tapi nggak banyak pilihan transportasi umum yang lain kan. Jadi pasti mau nggak mau tetap bergantung sama kendaraan pribadi. Harus bergantung pada kendaraan pribadi itu bisa bikin biaya hidup kita jadi naik banget. Termasuk juga bergantung sama ojol ya. Karena kita harus berkendara di tengah kemacetan, menggunakan lebih banyak bensin, harus bayar parkir kalau pakai kendaraan pribadi. Harus bayar ojol kalau pakai ojol. Tapi satu trik yang bikin aku bisa hemat uang meskipun tinggal di area dengan biaya hidup yang tinggi adalah memilih untuk tinggal di lokasi yang sangat pusat, di mana semua fasilitas ada dalam jarak jalan kaki. Dan juga tinggal di lokasi yang ada banyak kegiatan di sekitarnya, jadi aku nggak merasa perlu pergi jauh-jauh. Ini banyak mengurangi biaya hidupku, karena aku nggak harus bergantung sama kendaraan pribadi. Meskipun biaya tempat tinggalnya pasti lebih mahal dibanding di daerah pinggiran, pertimbangkanlah untuk tinggal di area yang sangat pusat di mana semua fasilitas itu ada di sekitar kalian. Ketika kalian nggak harus bergantung sama kendaraan pribadi, apalagi mobil, kalian bisa memangkas pengeluaran secara drastis karena mobil adalah salah satu hal yang membuat hidup di kota dengan biaya hidup tinggi jadi semakin mahal. Lanjut ya, trik yang kedua adalah fokuskan pengeluaran buat seru-seruan hanya di akhir pekan aja. Nah, bisa dibilang dengan tinggal di wilayah yang biaya hidupnya tinggi, kita jadi punya banyak pilihan. Banyak tempat makan dan coffee shop estetik, banyak event. Pokoknya ada banyak hal-hal seru yang bisa dilakuin, di-explore. Tapi hanya karena kalian pengen frugal dan sebaiknya frugal, bukan berarti kalian gak bisa menikmati hal-hal yang seru itu. Karena balik lagi, hidup hemat itu sebenarnya cuma soal niat, menurutku. Salah satu trik dari niat yang bisa bikin kalian hemat sambil tetap enjoy hal-hal yang seru ini adalah di weekdays atau di hari-hari biasa, Senin sampai Jumat, kalian bisa hemat pengeluaran dengan masak di rumah. Bikin kopi sendiri, nggak usah beli di luar. Selalu bawa tumbler atau botol minuman sendiri setiap kali pergi-pergi. Pergi ke kantor atau ke kampus atau kemanapun itu. Dan doing household chores atau tugas rumah tangga sendiri, kayak nyuci baju sendiri, nggak usah pakai jasa laundry. Dengan menghemat pengeluaran dari beberapa aspek itu, kalian bisa jadi punya budget untuk menikmati akhir pekan. Kalian bisa tetap seru-seruan, menikmati hidup di tengah hiruk pikuk kota, tapi harus pinter atur strategi.
Ketika kalian fokus hemat di weekdays dan pakai uang yang dihemat itu untuk bersenang-senang di weekend, yang pertama, kalian nggak over budget atau pengeluaran melebihi pemasukan, dan yang kedua, dapat value lebih dari uang kalian. Kalau kalian punya niat sama tekad yang besar dalam berhemat, kalian masih bisa melakukan hal-hal yang dilakuin orang lain di kota yang biaya hidupnya tinggi, tapi kalian nggak akan bangkrut gara-gara itu. Next, trik yang ketiga adalah lakuin kegiatan tapi jangan berlebihan. Udah pasti dong ya, apalagi buat perantau nih. Pindah ke kota yang biaya hidupnya lebih tinggi tuh bikin kita jadi lebih banyak spend uang, karena ada banyak hal seru yang bisa dilakuin. Misalnya, mungkin ada beberapa dari kalian yang jadi sering nonton konser musik. Nah, meskipun memang pasti butuh biaya ya, kalian bisa kok pilih jalur yang hemat. Alih-alih bayar beberapa juta buat satu tiket yang posisinya itu dekat panggung, kalian bisa beli yang ya beberapa ratus ribu aja gitu misalnya. Tiket yang paling murah. Pokoknya mindsetnya adalah kalau budgetnya terbatas buat seneng-seneng, ya sadar diri aja. Yang penting masih bisa menikmati experience nonton konser yang gak terlupakan kan. Jangan sampai kalian maksain beli tiket yang mahal, tapi harus ngorbanin budget makan bulanan, atau nguras dana darurat, atau bahkan sampai pakai pinjol, pay later gitu. Karena kalau kalian tinggal di kota dengan biaya hidup tinggi, tapi kalian lebay, FOMO, merasa harus ngikutin semua gaya hidup kelas atas, ya kalian bakal habis banyak. Tetap lakuin hal yang seru, nikmati privilege hidup di kota besar yang menawarkan banyak hiburan dan aktivitas seru, tapi pilihlah jalur yang hemat dan gak usah berlebihan. Karena pada akhirnya kan yang bakal kalian ingat cuman pengalamannya, bukan dapat untung kayak investasi. Nah, trik yang keempat adalah manfaatin acara-acara dan hal-hal gratis yang ada. Keuntungan dari tinggal di area dengan biaya hidup tinggi adalah biasanya di sana lebih padat penduduk. Artinya, kalau semakin padat, pasti ada banyak acara yang free, fasilitas gratis, atau seenggaknya low budget tapi masih terjangkau lah. Misalnya, kalian bisa pergi jalan-jalan ke destinasi wisata yang gratis, taman kota, museum yang free. Jadikanlah hal-hal yang gratis itu sebagai pilihan pertama kalian kalau mau mencari hiburan. Healing tipis-tipis di kota yang biaya hidupnya tinggi itu. Selalu aja ada sesuatu yang terjadi di area yang padat. Kalau kalian mau rajin cari-cari informasi, kalian bakalan bisa punya list kegiatan seharian penuh yang nggak pakai mahal bahkan tanpa mengeluarkan uang. Oke, trik yang kelima adalah setiap kali pergi keluar rumah, selalu dengan perut kenyang dan bawa botol air minum. Ini adalah trik yang sangat simpel tapi bisa menghemat banyak uang. Kalau kalian mau pergi jalan-jalan, bersenang-senang keluar, jangan lupa sebelum pergi itu isi perut dulu dan bawa tumbler minuman. Saran yang sederhana ini bisa bikin kalian hemat banyak, karena kalau kalian pergi keluar dalam keadaan lapar, bisa jadi mungkin kalian ngeluarin di atas Rp20.000 buat sekali makan. Dan kalau haus, ekstra seenggaknya Rp5.000 buat minum. Kalian lakuin itu 2 kali seminggu aja. Minimal kalian bakal ngeluarin Rp200.000 satu bulan. Atau dikali 12 jadi Rp2,4 juta setahun. Makanya untuk menghindari pemborosan yang kayak gitu, sebaiknya selalu pergi dari rumah dalam keadaan perut kalian udah kenyang dan bawa botol air minum. Lanjut, trik ke-6 adalah lebih banyak beli pengalaman daripada barang. Meskipun mungkin pendapatan kalian belum begitu besar, tapi kalian bisa menikmati tinggal di kota yang biaya hidupnya lebih tinggi daripada daerah pinggiran atau di kampung. Karena budget yang bisa kalian pakai buat senang-senang itu better lebih banyak dipakai untuk dapat pengalaman baru. Dan sebagian kecilnya baru buat barang-barang. Itu bikin hidup jadi lebih teratur. Kalau kalian tipe orang yang materialistis atau lebih cenderung gaya hidupnya mengutamakan belanja barang, aku rasa kalian terlalu berani buat milih tinggal di area yang biaya hidupnya tinggi. Karena ya biaya hidupnya aja udah tinggi. Terus kalau pendapatan kalian masih pas-pasan, tapi kalian tetap pilih beli belanja barang daripada pengalaman, pada akhirnya kalian kemungkinan besar bakalan kehabisan uang terus. Lanjut, trik yang ke-7 adalah cari opsi-opsi yang lebih murah. Ketika tinggal di area dengan biaya hidup tinggi, yang sering bikin orang-orang jadi kepepet dan bahkan sampai ngutang tuh bukan karena biaya sewa tempat tinggal, tapi lebih karena banyaknya opsi mahal di sekitar tempat dia tinggal, kayak supermarket mahal,
kafe atau tempat makan hits yang pricey, dan bahkan mungkin gym yang nggak murah. Opsi-opsi mahal ini bisa benar-benar bikin kalian kewalahan. Tapi ada satu trik yang memungkinkan kalian untuk menghemat uang, yaitu adalah dengan riset dan cari alternatif yang lebih murah. Misal, supermarket yang jual produk dengan harga miring atau sering ngasih-ngasih diskon, cari kafe atau tempat makan yang hidden gem plus budget friendly, dan cari gym yang nggak kemahalan, masih masuk budget lah. Meskipun mungkin kelihatannya opsi-opsi ini nggak banyak ya, tapi ada kok. Kalian cuma perlu aktif dan rajin mencarinya. Karena saat kalian nemuin alternatif yang lebih murah, kalian bisa hemat banyak uang dan nggak over budget alias boros. Oke, trik yang ke-8 adalah jangan gampang iri sama apapun yang dimiliki orang lain di lingkungan kalian. Meskipun gaji kita pas-pasan, UMR lah, tapi pasti seenggaknya ada 1-2 orang di circle kita, teman atau rekan kerja, yang gaya hidupnya tuh kelihatan di atas kita gitu. Mereka mungkin pakai baju-baju branded, kalau bepergian naik mobil, dan selalu ngikutin tren kayak punya handphone keluaran terbaru dan laptopnya harga belasan juta. Nah, di tengah kehidupan pergaulan di ibu kota atau di kota-kota yang biaya hidupnya tinggi ini, kalian harus punya mental yang kuat untuk nggak ngikutin gaya hidup teman-teman kalian yang mungkin di atas kalian. Kenapa? Kayak kata Pak Prabowo, karena kita tidak punya uang. Iya kan? Daripada kalian bela-belain mencontoh kemewahan orang lain, tapi malah terjerumus di dalam utang karena pakai kartu kredit, paylater, pinjol. Next, trik ke-9 adalah pantau dan kontrol pengeluaran kalian. Sejak aku pindah ke area yang biaya hidupnya lebih tinggi, pengeluaranku otomatis jadi naik drastis. Kayak sekitar 2 kali lipat, lebih nggak sampai 3 kali lipat sih. Tapi menurutku ini masih nggak jadi masalah. Aku udah tahu bakal mengeluarkan lebih banyak uang saat aku memutuskan untuk pindah. Plus, di tempat aku tinggal sebelumnya, pengeluaranku memang jauh-jauh lebih rendah. Tapi sekarang, karena aku tinggal di area yang lebih mahal, aku merasa bahwa semakin penting untuk selalu mengontrol pengeluaranku dan melacak setiap rupiah yang aku habiskan. Aku catat di notes, dan nantinya aku pindahkan ke spreadsheet. Ketika kalian tinggal di kota dengan biaya hidup yang tinggi, pengeluaran kalian bisa jadi tiba-tiba nggak terkendali. Tapi kalau kalian selalu kontrol pengeluaran dan melacak setiap hal yang kalian beli nih, kalian akan tahu persis berapa banyak uang yang kalian habiskan dan kemana uang itu pergi. Nah, itu dia 9 trik frugal living untuk bertahan di area dengan biaya hidup tinggi yang bisa kalian coba. Buat kalian yang punya tips lain yang oke banget dan ngaruh di kalian, boleh banget tulis di kolom komentar supaya aku dan yang lain yang nonton video ini bisa ikut ngerasain manfaatnya. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.